Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9, yaitu dengan nama kelompok Rakyat Besi. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 minggu ini, yang dimana itu tugas monitoring spektrum frekuensi, yang dimana mata kuliah ini software defined radio, program studi teknik telekomunikasi. Yang itu kami beranggotakan saya sendiri dari Marsal Panginangin, kemudian ada Sebastian Rizky, terus kemudian anak Irgito Gimnastiar, ada Prasetyo, dan Pandu Dahendra. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kami ada beberapa untuk spektrum radio yang kami ukur, mulai dari siaran TV, radio rapi, orari, dan LTE GMS lainnya. Nah, itu nanti di slide ini akan kami jelaskan satu persatu dan dibagi atas beberapa orang dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu ada spektrum frekuensi dari Metro TV yang akan saya jelaskan, yang dimana melalui dari tampilan perangkat Luna SDR Sub ini, kita telah berhasil mengonfirmasi bahwa adanya sinyal wideband atau WFM yang dominan sangat stabil, yang terpusat di frekuensi 594,400 MHz. Data yang ditampilkan khususnya peak power yang kuat di 35,6 dBFS, dan rasio sinyal ke derau atau SNR-nya itu di mana dapat 17,8 dB, yang sangat baik secara kolektif, membuktikan bahwa ini adalah target penerima utama. Selain itu, visualisasi waterfall yang menunjukkan jejak sinyal yang solid dan terus-menerus menegaskan bahwa sinyal ini terus aktif. Next. Untuk slide selanjutnya ada dari channel TV One. Untuk frekuensinya tuh didapatkan 626 MHz. Di sini tuh mendapatkan bandwidth yang sebesar 1,9 MHz dan back sinyal itu min 37,8 dBFS dan mendapatkan SNR itu sebesar 17,9 dB. Untuk sinyalnya itu kuat dan stabil, puncak carrier terlihat jelas dan waterfall. Untuk selanjutnya itu ada dari channel Trans TV, mendapatkan frekuensi itu sebesar 642 MHz dan mendapatkan bandwidth sebesar 2,3 MHz dan back sinyal itu min 38,0 dBFS dan SNR itu sebesar 16,9 dB. Untuk catatannya itu sinyal masih kuat dengan menyebaran energi carrier sedikit lebih lebar. Selanjutnya ada TV dari iNews TV yang dapat di frekuensi 674,100 yang mendapatkan di sini mendapatkan 1,9 MHz. Lebar ini lebih baik ya, dan spek sinyalnya mendapat min 37,2 dBFS. Kekuatan sinyal puncak sedikit lebih baik dibandingkan frekuensi yang pertama. Menunjukkan sinyal terima cukup baik pada lokasi pengukuran ini. Selanjutnya frekuensi DVB T2 yang dapat frekuensi 529,700 Hz di TV TVRI Jawa Tengah yang mendapatkan bandwidth 2,03. Ini lebar TV pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal TVRI. Dan peak sinyalnya min 38,3 dBFS. Nilai puncak kekuatan sinyal yang terima yang menjadi indikator seberapa kuat atau lemah sinyal pada titik pengukuran. Namun semakin mendekati nilai 0 maka sinyal lebih baik. Selanjutnya kemudian di sini ada GSM sesuai pada wilayah penerimanya. Di sini yang pertama ada 936 Hz
itu untuk downlink. Untuk yang gambar pertama ini frekuensi FVO ada 936 MHz. Frekuensi ini berada di pita band GSM 900 downlink. Standar alokasinya yaitu 935 sampai dengan 960 MHz. Ini adalah frekuensi yang digunakan BTS untuk berbicara ke semua ponsel yang ada di areanya. Kemudian di sini ada data sinyalnya itu SNR ada 32,1 dB. Signal to noise ratio atau SNR sangat tinggi. Ini berarti sinyal yang diterima sangat jernih dan jauh lebih kuat daripada noise di sekitarnya. Ini wajar karena BTS memiliki daya pancar yang lebih besar. Kemudian kesimpulan pada slide gambar pertama ini menunjukkan sinyal broadcast yang kuat, lebar, dan kontinu dari menara seluler di frekuensi 936 MHz yang merupakan karakteristik dari GSM downlink. Kemudian di gambar yang kedua ada sinyal frekuensi uplink GSM pada frekuensi 890 yang standar alokasinya sekitar 890 sampai 915 MHz. Ponsel yang Anda menggunakan tentang frekuensi ini mungkin data atau suara ke BTS. Kemudian ada spektrum grafik atas. Ini sangat tajam dan sempit, terlihat seperti paku. Kemudian ada tampilan waterfall-nya, garis vertikal biru tipis ini bukan solid, sinyal ini konstan namun sempit. Kemudian kesimpulan pada gambar yang kedua ini, gambar menunjukkan aktivitas sinyal pada pita frekuensi uplink GSM di 890,1 MHz. Meskipun sinyal spesifik ini paku tajam, mungkin bukan panggilan suara. Ini membuktikan bahwa frekuensi ini digunakan untuk transmisi dari perangkat pengguna ke menara yang sangat kontras dengan sinyal downlink yang lebar dan kuat. Selanjutnya, kemudian di sini ada LTI sesuai wilayah penerima pada frekuensi 2.110. Frekuensi ini berada di tempat awal pita band frekuensi 3G atau 4G yang paling umum digunakan di Indonesia. Kemudian tampilan spektrum uplink kemudian menunjukkan menggunakan paku yang tajam dan sempit. Kemudian tujuan kemudian data sinyal kontak atau SNR-nya adalah 20,6 dB. Sinyal ini cukup jernih sehingga mudah ditemukan oleh ponsel di sekitarnya. Kesimpulannya di gambar ini menunjukkan sinyal pilot kemungkinan besar CPI-CH 3G di frekuensi 2110. Ini adalah sinyal downlink dari BTS yang fundamental yang berfungsi sebagai mercusuar agar ponsel dapat menemukan dan terhubung ke jaringan 3G ataupun 4G. Mungkin slide selanjutnya. Ya, di sini ada slide radio antar penduduk Indonesia atau RAPI. Di sini bandwidth yang didapat adalah 2,4 kHz dan peak sinyal min 31,8 dBFS. Di sini mungkin peak sinyalnya nggak seperti DVD yang sebelum-sebelumnya, tetapi di sini sinyal menunjukkan masih stabil dan masih diterima. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada organisasi radio amatir Indonesia atau ORARI. Di sini bandwidth yang diterima adalah 2,3 kHz dan peak sinyalnya min 3,7 dBFS. Peak sinyalnya seperti DVD yang sebelumnya ini dan lebih tinggi dari radio amatir tadi, menunjukkan sinyal yang lebih stabil dan lebih bagus.
Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 9. Mungkin ada kata atau presentasi kami yang kurang jelas, harap dimaklumkan atau kami minta maaf untuk sebelumnya. Yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.